Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Skenario jika gugatan PDIP ini dikabulkan, maka jelas di situ Prabowo harus mengajukan dua nama untuk jadi wakil presiden. Wow, ngeri-ngeri sedap bos, begitu kan. Kita tunggu saja 4 hari lagi ya, kita akan menentukan sikap bagaimana seorang Gibran ini apakah mau dilantik atau tidak. Karena dengan skenario-skenario yang kemudian kita amati begitu kan, gugatan ini nampaknya begitu kan ya, bisa saja dikabulkan. Bagaimana awal PKPU yang kemudian apakah mereka harus tetap mengikuti undang-undang di Mahkamah Konstitusi atau bagaimana begitu? Nampaknya kalau misalnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi siapa yang menang kan seharusnya kan tidak ada gugatan lagi, tapi ada putusan PT UN. Kalau ini menang, kalau ini digugat benar begitu kan ya, lalu kemudian mereka mengabulkan, bukan tidak mungkin Gibran ini bisa saja gagal dilantik untuk menjadi wakil presiden. Mampu nggak ya? Kira-kira seperti ini logikanya ya. Seorang presiden dan wakil presiden ketika sudah ditentukan pemenang di situ ya, baik itu di masyarakat karena ini adalah pemilihan langsung. Walaupun tidak ada putusan PKPU, tapi Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa itu adalah menang sesuai dengan kuantitatif yang kemudian dimunculkan oleh KPU siapa yang menang. Maka di situ biasanya rata-rata itu condong orang itu bisa menang. Dalam artian keputusan apapun di PT UN ya tapi semuanya itu ada keterikatan kepada Mahkamah Konstitusi. Saya menggarisbawahi Gibran itu mungkin ya tetap dilantik ya, tapi kalau pergantian mungkin bisa saja ya. Karena kita lihat bahwa secara realitas undang-undangnya seperti itu. Nah, kalau ada PTON akibat orang-orang yang kemudian bagaimana KPU, bagaimana Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian dikabulkan, jelas di situ ada nuansa-nuansa yang kemudian Gibran tidak bisa dilantik. Nah, banyak perdebatan-perdebatan sekarang ini yang kemudian muncul narasinya begitu kan ya, bahwa skenario ini apakah ini akan bisa untuk menjerat seorang Gibran tidak bisa dilantik. Ini skenario jika gugatan PDIP soal Gibran diterima KPU, Prabowo akan ajukan dua nama ya pada 10 Oktober itu. Ya mungkin calon utamanya di situ adalah Puan Maharani atau siapa begitu ya. Sudah seharusnya gugatan diterima toh. Semua orang yang berakal sehat menilai jelas ada pelanggaran kecuali orang-orang yang otaknya kotor dan berhati busuk. Bila 10-10 Gibran dibatalkan PTN, masihkah Mulyono punya kekuatan untuk melawan seperti yang selama ini dia lakukan? Misalnya melalui Mahkamah Konstitusi atau MK atau Dikrit atau malah lewat aparat keamanan. Saya kira tidak bisa mereka. Sekarang saja marwah seorang Mulyono itu sudah mulai luntur. Bahkan kepercayaan orang-orang Prabowo sekarang sudah mulai merapat kepada Prabowo. Akibatnya apa? Akibatnya politik itu lebih kepada condong pragmatis, tidak menguntungkan pada idealis. Sehingga orang-orang itu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri sendiri begitu kan. Baik itu dari jabatan, kekuasaan dan sebagainya. Artinya apa? Artinya bahwa seorang Jokowi ini tidak punya kekuatan lagi nantinya ya, apalagi Gibran misalnya dibatalkan untuk menjadi wakil presiden, kekuatan itu semakin luntur, dinasti politik itu semakin kacau dan hancur. Pada kenyataannya kita lihat saja orang yang berkuasa itu karena kekuasaan berwenang tinggi yaitu adalah seorang presiden. Ya wajar kalau seumpama memainkan peran di situ begitu, tapi kan di detik-detik akhir kan sudah mau lengser. Maka bayangan-bayangan seorang Jokowi ini harus keluar dari zona, bayangan-bayangan Prabowo ini harus keluar dari zona seorang Jokowi begitu kan, biar tidak didikte orangnya. Ini banyak sekali ya komentar-komentar dari netizen. Coba kita baca lagi nih. Ya, itu ponakan Prabowo gagah banget. Makanya nunggu dulu ya putusan untuk ketemu antara calon presiden dan calon wakil presiden. Ya, inilah politik yang ada begitu kan ya. Karena nampaknya kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik ini begitu kan ya akan kita semakin tahu bahwa kita itu mana yang baik dan mana yang tidak. Kita tunggu sajalah ya. Kalau putusan ini nampaknya saya pribadi begitu berasumsi bisa saja dikabulkan, bisa saja tidak. Tapi kalau mereka keterikatannya kepada Mahkamah Konstitusi, saya kira
ini bisa saja tidak diterima ya. Tetap posisi Gibran itu dilantik. Kalau menurut saya pribadi acuan pada undang-undang yang ada begitu ya. Tapi kita lihat saja skenario jika gugatan PDP soal Gibran diterima KPU, ya Prabowo ajukan 2 nama sebagai wakil presiden. Siapa mereka? Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari mengatakan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029 memiliki kewenangan untuk mengajukan nama MPR RI untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Seperti diketahui bahwa PDP Pengadilan Tata Usaha ya PTUN menerima gugatan PDP soal pencalonan Gibran sebagai cawapres yang akan disampaikan pada hari Kamis tanggal 10/10 ya. Menurutnya hal ini dapat terrealisasi apabila Gibran Rakabuming tidak melakukan banding terkait putusan PTUN itu. Ferry mengatakan bahwa hasil dari PTUN ya bakal menentukan nasib Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi wakil presiden. Apabila gugatan yang diajukan oleh PDP Perjuangan terkait lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden ya lanjut ya, maka putra sulung dari Presiden Joko Widodo itu tidak menjadi sah. Bahkan dia melanjutkan bahwa problematika pun bisa memiliki implikasi yang beragam. Salah satunya kasus akan makin panjang apabila pihak Gibran melakukan banding saat dinyatakan tidak sah menjadi wapres. Upaya banding, kata Ferry, akan menimbulkan pertanyaan kepada publik terkait jalannya sistem tata negara bahwa keabsahan proses pelantikan lantaran dipicu proses hukum. PTUN dilanjutkan dalam proses banding. Bahkan dia menilai ada perdebatan panjang karena status ya Gibran yang belum tuntas tetapi sudah ada putusan tingkat pertama yang menyatakan tidak sah, sehingga jika upaya banding kemudian juga menyatakan setuju dengan pengadilan tinggi pertama maka akan menimbulkan perkara lanjutan. Menurutnya proses ini memperlihatkan ada sengkarut ya luar biasa dalam proses pencalonan Gibran. Ya kita lihat saja reputasi seorang seorang pamannya saja dipertaruhkan dan itu divonis salah begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau itu divonis salah kan walaupun undang-undangnya mengikat kan bisa saja ini ada banding begitu kan yang kemudian dari PTUN untuk memutuskan siapa sih yang kemudian bisa untuk dicalonkan. Tapi saya menganggap bahwa keputusan yang final itu tidak bisa diganggu-gugat lagi begitu. PTUN harus mengikuti prosedur itu sebenarnya. Tapi ya kita lihat saja. Nanti kan bukan tidak mungkin ada nuansa-nuansa bersifat apa dan sebagainya. KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi MK soal batas usia pendaftaran. Namun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK memvonis adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh ex-ketua Anwar Osman dalam putusan tersebut. Berdasarkan sistem informasi pelurusan, gugatan tersebut akan diputuskan PTUN pada hari Kamis. Dan bahkan sebelumnya tim hukum Prabowo Gibran menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan sengketa pemilu di 2008 bersifat final dan mengikat. Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo ya Otto Hasibuan menyebutkan bahwa apapun hasilnya putusan PTUN nantinya terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh KPU tidak akan mengubah putusan Mahkamah Konstitusi ya karena memang undang-undangnya seperti itu begitu. Artinya tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun begitu kan. Ya mungkin bisa dibiarkan dilantik dulu, mungkin bisa saja akan diganti. Nah itu bisa begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.